kombinasi linier. Nah, gitu ya. Jadi misalnya variabel lama itu namanya X1, X2, X3 sampai X15. Saya sebut X saja ya, biar gampang. X1 sampai X15 ya. Nah, sebetulnya variabel baru yang bisa dibentuk ya, namanya Y. Y1, Y2, Y3 gitu ya. Paling banyak juga 15 paling banyak. Di mana masing-masing misalnya Y1 itu ada porsi dari masing-masing X1, X2, X3 sampai X15. Y2 juga gitu. Ada porsi X1, X2, X3 sampai X15. Sebetulnya sampai Y15. Tetapi kalau kita ambil Y-nya 15, nggak ada gunanya, kan sama. Tidak ada pengurangan jumlah variabel. Tidak ada pengurangan jumlah variabel. Nah, jadi kita harus mengambil Y tadi yang merupakan kombinasi linier. Kombinasi linier itu lihat ya, kombinasi itu. Jadi ada porsi masing-masing variabel lamanya. Itu jumlah Y-nya sesedikit mungkin. Mungkin hanya 3 atau mungkin hanya 4 begitu ya. Nah, gitu. Jadi mereduksi banyaknya variabel yang lama menjadi variabel baru itu sesedikit mungkin. Nah, variabel baru Y1, Y2, Y itu yang disebut dengan faktor. Jadi faktor itu kumpulan variabel lama tadi, kombinasi linear variabel lama tadi. Menjadi variabel baru. Ya, jadi makanya disebut di sini analisis faktor eksploratory. Explore mencari, kayak eksplorasi kalau tambang itu eksplorasi minyak, eksplorasi nikel, eksplorasi emas dan sebagainya ya. Ini sama aja kita mengeksplor. Ya, oke. Bentar, ini minyak apa namanya jalan nggak? Oke, jalan ya. Oke. Nah, jadi exploratory factor analysis ini itu teknik statistika untuk mereduksi data. Data dalam artian di sini banyaknya variabel ya. Banyak variabel. Jadi informasi yang hilang itu diharapkan jangan terlalu banyak, sesedikit mungkin. Semakin sedikit semakin bagus. Tetapi dengan syarat banyaknya variabel yang baru itu, banyaknya faktor itu jauh lebih sedikit daripada banyaknya variabel lama. Gitu ya. Nah, apabila terdapat data dengan variabel yang cukup banyak, ini tadi yang saya ceritakan tadi, kadang menyulitkan untuk analisis data karena saking banyaknya variabel ya. Nah, oleh karenanya variabel-variabel itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sejenis, variabel yang sejenis. Biasanya yang sejenis itu mengelompok. Ini kalau bahasa awamnya begitu. Ya. Bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel baru, ya, yang sedikit jumlahnya tadi ya. Ini ngulang kata-kata yang saya sampaikan tadi. Sehingga apa? Kalau tadi kan kalau banyak itu kan analisisnya susah itu. Analisis dalam artian interpretasi dan sebagainya. Nah, ini memudahkan untuk analisis berikutnya. Kalau lebih sedikit lebih gampang analisisnya. Ya. Dan kelompok variabel baru ini yang selanjutnya disebut dengan faktor ini, ya. Masing-masing faktor itu dalam bahasa teknisnya bebas linear. Bebas linear itu gini, kalau kita punya garis gitu ya. Kalau kita punya garis gitu, masing-masing kedua garis ini saling tegak lurus. Kalau diibaratkan secara geometri, masing-masing garis ini atau bidang itu saling tegak lurus. Itu yang disebut dengan bebas linear. Kalau secara geometri bebas linear itu seperti itu. Nah, oleh karenanya salah satu kegunaan dari analisis faktor itu yang variabel-variabel lama itu bisa saja korelasinya tinggi, menjadi variabel-variabel baru yang disebut dengan faktor itu, di mana antar faktor itu tidak berkorelasi lagi karena bebas linear, saling bebas, gitu ya. Nah, jadi bunyi ada bunyinya, nggak apa. Jadi jika semula ada jumlahnya banyak ya, yang saling independen, ya. Nah, analisis faktor itu memungkinkan tadi itu meringkas banyaknya variabel tadi. Nah, kumpulan variabel baru itu disebut dengan faktor.
Ya. Faktor, ya, ini disebut dengan istilahnya, kadang orang menyebutnya variabel juga, unobservable. Un, tidak. Observe, diamati. Able, dapat. Tidak dapat diamati. Jadi, tidak dapat diamati secara langsung, faktor itu. Ya. Nah, sering juga disebut, nanti kalau dengar istilah latent variable, itu ya latent variable, unobservable variable, itu yang disebut dengan faktor itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana logika pengujian analisis faktornya? Nah, jika sebuah variabel yang mempunyai kecenderungan mengelompok, ya, dan membentuk sebuah faktor, ya, ini bunyinya lupa matikan saya. Oke, maka variabel tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain. Jadi kalau misalnya orang saja ya, orang misalnya yang kesana kemari itu ya, kesana kemari hampir bersamaan dan sebagainya, itu kan korelasinya tinggi. Ya, korelasinya ya. Hubungannya kalau ke utara ya ke utara, ke selatan ke selatan, ya kemana aja mereka berdua, mereka berkorelasi tinggi. Ya. Nah sebaliknya, variabel dengan korelasi yang lemah, ya, dengan variabel lemah ini cenderung tidak akan mengelompok dalam faktor tertentu. Ya. Oke. Nah, kita ambil misalnya begini, misalnya kita ingin mencari, ya, kita ingin mencari faktor apa sih, ya, yang mempengaruhi seseorang itu membeli sesuatu di sebuah pertokoan. Nah, ini ya. Jadi kita faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ingin membeli sesuatu di sebuah toko. Nah, kita tahu ini tidak bisa diamati secara langsung, tetapi melalui indikator. Misalnya, indikator atau variabel tersebut, ya variabel penjualan ya, karena ini beli sesuatu ya. Ini cuma contoh aja, mungkin lebih dari ini. Ya, yang pertama mungkin layout toko. Nah, jadi kalau kita membuat variabel seperti ini, ya, kita harus memberikan elaborasi. Kenapa layout sebuah toko itu merupakan sesuatu yang dipertimbangkan oleh pembeli. Coba saja kalau kita masuk ke sebuah toko yang tiap minggu atau mungkin tiap bulan layout penempatan barangnya itu tidak sama, bingung kita. Nah, jadi bisa dibayangkan hampir misalnya begini, hampir misalnya sesama hypermart yang ukurannya sama itu lokasinya, kalau masuk di sana ke kanan itu isinya apa, ke kiri sampai di sebelah kiri nanti misalnya grocery itu yang keperluan untuk ya sayur, daging dan sebagainya, itulah ya. Nah seperti itu layout toko bisa jadi penting. Kalau misalnya layoutnya diubah-ubah, yang punya toko juga pusing juga, dan kita juga pembelinya juga pusing, harus nanya dulu ini letaknya di mana sekarang, ya gitu. Jadi layout toko. Yang kedua, kelengkapan barang yang dijual. Ya, mestinya kita lebih senang masuk ke toko yang barangnya lebih lengkap daripada toko lainnya. Sehingga kalau misalnya yang kita cari itu tidak ada, bisa jadi ada alternatifnya. Yang ketiga, harga barang. Sesama barang ya dengan kualitas yang sama, tentunya kita juga milih yang lebih murah yang mana. Kalau misalnya selisihnya signifikan sekali, kita tentu pilih yang murah. Ingat ya, kualitasnya sama. Mungkin juga pelayanan karyawan toko. Dulu pertama kali saya masuk Bengkulu ini bingung juga itu. Kalau masuk toko itu selalu diikuti sama pelayanan itu. Maksudnya bagus juga. Misalnya kalau di luar negeri biasanya apa yang bisa saya bantu gitu, tapi tidak harus diikuti ke sana kemari, masuk ganti lorong juga harus diikuti dan sebagainya. Ya. Oke, tapi sekarang kan enggak. Hanya toko-toko tertentu aja yang masih mengikuti seperti itu. Yang misalnya tidak punya sistem security yang baik. Mungkin pelayanan kasir, ya, pelayanan kasir. Nah, kalau di Indonesia khususnya di Bengkulu saya nggak tahu ya. Kalau di Amerika itu yang karena saya pernah punya pengalaman di sana, sesuatu yang ditanyakan pertama kali karena
Karena pada waktu itu di tahun 80-an itu umumnya orang membayar itu dengan bisa 3 cara sih, bisa cash, bisa charge itu dengan kartu kredit atau dengan personal check. Nah, kalau di Indonesia personal check tidak diragukan lagi. Jangan-jangan banyak yang kosong gitu ya. Nah, kalau sana kalaupun kosong itu urusannya polisian. Oke. Mungkin juga promosi. Nah, mungkin juga promosi. Di Indonesia yang punya promosi seperti ini yang besar-besar. Hypermart, Giant, dan sebagainya. Misalnya gitu. Tidak semua. Kalau di Amerika, hampir semua punya promosi. Ya. Dan promosi itu leafletnya disisipkan, disisipkan di koran lokal. Jadi kalau di sini koran lokalnya RB atau Bengkulu Express, ya dimasukkan di sana. Nah, itu biasanya yang makanya orang-orang sana hampir setiap rumah itu langganan koran lokal, gitu ya. Nah, ini maaf, ini sama admin direkam ya? Halo? Ya, Sama Prof. Mas Kirman direkam kan? Ya, direkam, Prof. Direkam. Oke, direkam. Nah, sudah direkam, Prof. Oke, siap. Saya tadi lupa, tapi saya lihat ada tanda rekaman di sini. Oke, siap. Oke. Nah, berikutnya, sorry, udah lari ke sini. Oke. Nah, image toko bisa jadi mempengaruhi. Coba kalau kita misalnya bersama habis belanja barang tertentu, satu keluar dari kalau di sini Matahari sudah bagus lah, satu keluar dari Matahari, yang satu lagi keluar dari Sogo misalnya, sayangnya Sogo di sini nggak ada, ya. Nah itu kan beda misalnya, image toko kan dia punya kelas ya, oke. Mungkin juga kebersihan. Nah misalnya kita 8 ini aja lah, misalnya dengan menggunakan informasi 8 ini, ya. Nah dari 8 ini masing-masing diterjemahkan ke dalam kuesioner. Ya, ke dalam kuesioner. Kalau ini kita mau survei yang berkaitan dengan pendapat gitu ya, pendapat seseorang kan ya, mulai dari tapi harus diterjemahkan dulu layout itu bahasanya seperti apa gitu ya, yang berkenaan dengan layout. Nah, masing-masing ini sebaiknya jangan satu pernyataan yang berkaitan dengan kelengkapan barang ya, dibuat bagaimana 2 atau 3 buah pernyataan yang berhubungan dengan kelengkapan barang yang dijual, menanyakan kepada responden itu kira-kira bahwa barang sebuah toko itu hendaknya misalnya memiliki barang yang lebih lengkap gitu. Yang lain yang berhubungan dengan itu. Kalau cuma satu, nanti kita hanya dapat respon yang sifatnya ordinal. Kenapa ordinal? Misalnya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 sampai 5 sangat setuju. Kan cuman dia datanya ordinal. Nah, bagusnya lebih dari 1, masing-masing 2 atau 3 gitu ya. Sehingga nanti pada masing-masing kategori ini kita rata-ratakan. Sehingga skalanya bolehlah agak dinaikkan dikit dari yang tadinya skala ordinal itu menjadi interval ya. Sehingga asumsi parametrik yang diperlukan itu mungkin sedikit akan terobati. Kalau ordinal nggak mungkin, akan sulit gitu, kecuali datanya banyak sekali ya. Oke. Nah, andaikan datanya sudah dapat, dan hasil analis dari ke-8 1 2 3 4 5 6 7 8 itu saya singkat begini. Layout, kelengkapan, harga, pelayanan karyawan, pelayanan kasir, promosi, image, dan kebersihan, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat output ini pakai SPSS, output yang namanya anti-image matrix, anti-image correlation. Jadi anti-image-nya ada 2. Nanti ada anti-image covariant, kalau ini anti-image correlation ya. Nah, yang kita lihat anti-image correlation di sini adalah nilai-nilai pada diagonal ini, yang abu-abu ini ya. Yang abu-abu ini.
Nah, di sini nilai yang ini nilainya 0, ya, 0,0-nya nggak ditulis ini. Jadi titik 528, titik 513 dan sebagainya. Yang nilainya kurang dari setengah, nih 0,474, ini 0,476, ya. Ini anti-image correlation ini suatu ukuran untuk kecukupan sampling. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari setengah, maka indikator atau variabel terukur tersebut itu tidak diikutkan dalam analisis berikutnya. Jadi di sini pelayanan karyawan dan pelayanan kasir itu di drop, ya, di drop. Jadi tidak diikutkan dalam tidak diikutkan dalam analisis berikutnya. Yang diikut layout, kelengkapan, harga, promosi, image, dan kebersihan. Oke? Pak, Boleh di stop ya? Ya. bentar Pak. Ulangi Ya. sekali lagi Pak yang bagian tadi Pak. Ya. Yang dari mulai layout Pak. Oke, di sini. Ya. Oh, di sini. Ini ya. Ini adalah Kan, Pak, variabel-variabel ya. yang diduga ya, tentunya dengan banyak argumentasi atau mungkin ada orang-orang atau penelitian-penelitian yang sudah terdahulu bahwa orang beli di sebuah toko itu ada alasannya, diantaranya oke, layout tokonya menarik atau bagus dan sebagainya gitu ya, barangnya tidak diubah-ubah ya, barangnya lengkap, harga barangnya kompetitif ya, pada kualitas yang sama, mungkin diduga awalnya karyawan tokonya juga enak-enak, ramah-ramah dan sebagainya gitu kan. Coba kalau kita belanja di toko, karyawan tokonya misalnya dengan wajah yang muram-muram, kan nggak suka juga kita ya. Promosi, image, dan kebersihan ini diantaranya. Mungkin lebih dari ini, bisa saja lebih dari ini, tentunya dengan sebuah argumentasi. Kalau ini misalnya 8 ini adalah yang pernah dilakukan oleh orang lain dan hasilnya misalnya bagus, signifikan. Kalau mau menambahkan sendiri, misalnya dengan sebuah argumentasi, jadi sebelum jadi hasil penelitian itu disebut dengan konsep ya. Konsep itu perlu bisa aja diuji, apakah bisa jadi sebuah teori apa enggak. Nah, ini andai kan datanya tidak saya sampaikan, hanya bagian dari analisis ya. Bagian dari analisis seandainya datanya sudah ada dan dianalisis ke 8 indikator tadi, hasilnya seperti ini. Matriks anti-image korelasi. Ya. Matriks itu susunan, boleh angka, boleh barang, boleh apa, dalam baris dan kolom. Itu matriks. Ini kan disusun dalam baris dan kolom. Jadi ini matriks ya. Nah, di sini ini diagonal namanya. Diagonal itu pada posisi baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 4, kolom 4, baris 8, kolom 8. Ini berarti kalau nomor baris dan nomor kolomnya sama itu diagonal. Nah, nilai yang ada pada diagonal ini yang kurang dari setengah, ini ada 2 nih ya. Kalau kita narik ke atas atau ke kiri ini pelayanan karyawan ya, dan pelayanan kasir. Artinya pelayanan kasir dan pelayanan karyawan ini tidak kita ikutkan dalam tahapan analisis berikutnya. Ini kan belum selesai. Jadi 2 di drop dulu, dari 8 itu jadi 6, ya kan? Ini contohnya nggak banyak-banyak, tapi nanti bisa digeneralisasi ya. Oke. Nah, ternyata tahapan analisis berikutnya, nanti saya kasih contoh. Ini baru ringkasan, ya. Dan nanti saya kasih data untuk latihan. Latihan apa seperti yang saya jelaskan ini, ya. Jadi ini tahapan analisis yang merotasi komponen matriks. Nah, tujuan dirotasi ini sebetulnya hanya untuk mempermudah membaca. Nah, ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, dari 6 ini bisa direduksi ya menjadi 2 komponen, 2 faktor. Ini faktor pertama dan faktor kedua. Lihat,
bahwa faktor pertama ini sebetulnya ada bagian-bagian dari variabel-variabel lama ini. Hanya ini ada proporsi bagiannya ini. Oke, ini nilainya 7,3 kali 10 pangkat min 3. E itu artinya 10 pangkat min. Ini, E min kan, 10 pangkat min 3 ini. Artinya nilai ini sebetulnya adalah 0,007. 0,007. Kecil, ini kecil ya. Jadi layout lebih banyak ke komponen kedua, 0,555 ya. Kelengkapan lebih banyak ke komponen kedua, 0,683 ya. Harga lebih banyak sumbangannya ke ini kan, ke komponen pertama. Di sini 0,09. Promosi ke komponen pertama 0,622 ya. Ke komponen 2 ada, tapi kecil dan negatif lagi ya. Nih, image juga ke komponen pertama. Sedangkan kebersihan ke komponen kedua. Nah, kalau kita lihat, jadi komponen pertama ini lebih ditentukan oleh harga, promosi dan image ya. Harga, promosi dan image. Kenapa? Ini besar nilainya. Ya kan? Dibanding komplemennya ini, dibanding temennya ini ya. Ya. Sedangkan komponen kedua ini didominasi oleh layout, kelengkapan dan kebersihan. Bukan berarti komponen pertama tidak ada layout, komponen layout, kelengkapan dan kebersihan ada, cuman kecil. Nah, gitu ya. Ini kecil. Nah, yang besar untuk komponen pertama harga, promosi dan image. Jadi faktor pertama itu lebih didominasi oleh indikator harga, promosi dan image. Sedang faktor kedua didominasi oleh layout, kelengkapan dan kebersihan. Ya, oke. Dari mana? Dari mana angkanya ya dari analisis, dari kita taunya angka di situ aja ya. Dan teorinya panjang di situ. Nah, yang penting begini. Setelah itu, oke, kalau begitu kita beri nama apa ini? Nah, jadi ini kan dari 6 menjadi 2 ya, dari 6 menjadi 2. Jadi sudah ada reduksi. Sudah ada unsur pengurangan. Pengurangan banyaknya variabel yang tadinya 6 menjadi 2. Ya, dan 2. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Menjadi 2 faktor atau 2 komponen ya. Nah, sekarang. Nah, ini cara melihat sebetulnya hasilnya itu bisa kok ini. Halo? Agak ya. Ketekan aja itu. Nah, jadi faktor kedua ini karena didominasi oleh layout, kelengkapan dan kebersihan, layout toko, lengkap, kelengkapan barang dari toko, bersih, kebersihan toko. Oleh karenanya, oke, boleh dong kita sebut ini namanya faktor internal. Ya, ini faktor internal dari internal toko. Ya, yang kedua, sedangkan faktor yang pertama ini, ya, karena harga itu kan dari luar datangnya, menilainya dari luar. Promosi, image ini dari luar, kita sebut ini faktor eksternal. Ya. Jadi kalau diringkas yang mempengaruhi, jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi seorang membeli di sebuah toko ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh harga, promosi dan image. Ya. Nih, harga, promosi, image. Sedangkan faktor internal toko, layout, ya, kelengkapan, kebersihan. Gitu ya. Nah, oke, sampai di sini kan namanya juga analisis faktor eksploratory. Kita mengeksplor, kita mencari faktornya apa saja. Kita boleh beri nama. Oke, pemberian nama ini tidak unik, terserah, ya. Terserah. Ini hanya untuk memudahkan saja, memberi nama karena
karena kebetulan di sini layout, kelengkapan, dan kebersihan itu datangnya dari internal, sedangkan harga promosi dan image itu datangnya dari luar toko. Ada pertanyaan? Pak, Pak, Ya, Buki Pak, ya mau nanya silakan. Pak, kenapa dia harus direduksi 2 itu tadi Pak? Kan dia tadi itu kan ada 2 komponen kan Pak. Jadi kan mana tadi Pak? Bapak minta Ya, slide. ya, oke. Ini ya. Kelihatan? Belum. Kelihatan? Belum Pak. Udah Pak. Tapi bukan slide yang tadi Pak. Yang Ya, tabel enggak apa, Pak. sama aja. Awalnya Ya kan kan ada 8 nih. Awalnya 8 8. tuh. Awalnya Ya, 8. Jadi judulnya nih, faktor seseorang ingin membeli itu di sesuatu di sebelah. sebuah toko, kan? Nah, Ya, kita mau mencari faktornya apa aja, gitu kan? ya. Nah, tentunya ini berdasarkan Kemungkinan ya Pak. ya artinya bisa dari orang-orang penelitian-penelitian sebelumnya dan sebagainya atau tulisan-tulisan sebelumnya. Itu kira-kira ini, ya kan? Kan ada 8 tuh. Coba Ya, kalau ini misalnya saya tutup begini. Misalnya saya tanya, udah dihafalin? Udah? ya. Nah, hafal nggak 8 tadi? Enggak. Enggak tahu? Nah, nggak hafal. Itu baru Iya. 8 itu, ya tahu? Baru 8. Layout, Itu, kelengkapan, harga, pelayanan kasir, promosi, image, kebersihan. Enggak nah, berurutan itu enggak apa-apa lah ya Pak? Ya. nggak berurutan nggak apa. Misalnya Iya. 8, kan bisa saja lebih dari ini. Iya. Bisa saja lebih dari ini, ya kan? Bisa saja. Ini kan hanya contoh biar gampang, Iya ya. Pak. Nah, sekarang tujuan analisis faktor ini adalah mereduksi. Ya. Kan bisa saja data ini, kalau ini 8 variabel ini, bisa saja data-data variabel ini dia multi-call. Terjadi kalau dalam analisis regresi itu multi-kolonialitas. Jadi ada korelasi yang tinggi. Ada korelasi yang tinggi antar variabel-variabel ini. Ya. Nah, untuk menghindari korelasi yang tinggi itu, salah satunya adalah mereduksi banyak variabel. Ya, mereduksi banyak variabel sedemikian rupa mereka saling bebas. Variabel baru tersebut namanya faktor. Ya. Kumpulan variabel baru tersebut namanya faktor eksternal dan faktor internal. Di sini namanya ini. Kalau nggak diberi nama faktor internal, faktor eksternal, nggak apa-apa. Faktor 1, faktor 2 gitu aja. Di mana faktor 2 didominasi oleh misalnya kelengkapan, layout, dan kebersihan. Kan itu. Bukan berarti yang lain nggak ada loh. Ada, cuman porsinya kecil. Gitu ya. Oke, paham kan? Paham Pak. Jadi kumpulan variabel baru ini ya, itu bukan berarti menghilangkan variabel lama ini, bukan. Cuman karena ada bagian yang di sini hanya sedikit nih komponen layoutnya sedikit di sini, yang besar komponen layout itu di sini gitu, ya. Nah, jadi Prof, ya. Prof, kalau saya lihat di tabel 3 ini kan ada 6 variabel ya Prof yang sebelum direduksi. Ada 6 variabel yang kalau saya lihat secara keseluruhan variabel itu ada 8. Artinya yang tidak ada di sini adalah pelayanan karyawan toko dan kasir. Karena permasalahannya tadi karena di sini di anti-image correlation Anti-image matrix, ya. Di anti-image correlation matrix ini nilainya kurang dari setengah. Iya, jadi dihilangkan jatuhnya ya, Prof. Hilangkan. Iya. Oke ya. Oke. Sekarang ini Prof, apakah itu memang sudah ketentuan bahwa dia harus di atas 0,5? Ya. Ya, memang ketentuannya ya, Prof. Untuk analisis faktor berarti ya. Ya. Nah, harus 0,5. Kalau di bawah 0,5 kita bisa hilangkan. Bukan bisa, harus hilangkan. Ya. Oh iya, Prof, lanjut, Prof. Sebentar, Prof. Nggak apa-apa ya, Prof ya. Kalau tadi kan ada setelah direduksi kan menjadi 2 faktor ya, Prof ya. Faktor 1 sama faktor kedua atau internal dan eksternal. Untuk bisa menemukan faktor tadi itu
menggunakan alat bantu SPSS ya Prof ya, sehingga menjadi dua faktor atau kita sendiri yang cenderung menjadikannya satu kelompok faktor begitu. Pakai SPSS. Pakai SPSS ya. Oke. Oke. Saya akan share. Bentar ya, kalau ada yang mau nanya, ini saya sambil buka file. Baik, Buka Prof. file ini karena komputer saya sudah agak penuh, ya, sudah agak penuh isinya, jadi agak lama loadingnya. Artinya begini ya Prof ya, analisis faktor ini adalah opsional. Opsional ketika kita memiliki banyak variabel, sehingga variabelnya kita reduksi, dikelompokkan menjadi variabel-variabel baru, dan seperti biasa kita akan melakukan sebuah riset variabel dependen dan independen, seperti itu. Artinya analisis faktor ini cuma opsional saja ya Prof ya? Gini ya, gini. Kita tidak menganalisis hubungan kausal, hubungan sebab akibat ya, hubungan sebab akibat. Kebetulan faktor tadi itu kan kumpulan variabel dari X1 sampai X8 harusnya X6 ya. Nah, jadi baik variabel begini, baik variabel mana tadi? Balik. Kelihatan nggak? Belum, Prof. Oke. Sekali lagi ya. Jadi sebetulnya ini misalnya bahwa faktor eksternal ini nilainya kalau dibuat seperti dalam bentuk regresi itu ya, komponen layout ini 0,007 kali ini ya, minus 0,331 kali ini, plus 0,735 kali ini ya, plus 6,22 kali ini ya. Nah, kan yang besar nilainya ya, besar dalam artian sebetulnya bisa positif, bisa negatif. Ini yang di atas 0,5 dan 0,5 ini kan harga promosi sama image. Ya. Ini 0,07 ini, 0,07 kecil. Karena ini E-0,02 ya. Nah, jadi komponen satu, faktor eksternal ini ya, itu sebetulnya kombinasi linear dan ada sumbangan masing-masing ini semua. Ya. Ini kan ada nilainya ya. Cuman yang besar itu 3 ini. Komponen 2 yang besar itu layout lengkap dan ini kebersihan. Bukan berarti harga promosi image nggak ada cuma kecil. Ya. Ada dan kecil. Nah, yang kecil itu nggak disebut, yang disebut yang besar-besar, yang di atas setengah. Oke? Nah, gitu. Ya, kita kasih contoh yang lain dulu. Yang lain, mana data tadi? Ini faktor. Kelihatan nggak? Kelihatan datanya nggak? Belum, ada Prof, ada. Datanya ya? Nah, Ada Prof. ini kan informasi ini. Irit artinya hemat bahan bakar, ya kan? Onderdil ketersediaan suku cadang, harga motor yang kompetitif, model motor yang menarik, kombinasi warna motor yang menarik, keawetan mesin motor, promosi dan produsen, kredit, sistem pembayaran kredit yang ini misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi seorang membeli sepeda motor. Misalnya, kalau mau lebih dari itu silakan. Ini kan cuma contoh ya aja, 8 ya. 8. Nah, oke. Jadi ini sekedar contoh ya, contoh. Jadi nanti bisa dianalogkan cara seperti itu. Nah, sekarang tahapannya analisis faktor kan. Kita mau mereduksi 8 indikator ini, indikator seseorang ini datanya berapa nih? Kalau kita lihat sorry.
Datanya 50 ya, cuma untuk latihan nggak apa-apa. Harusnya bagus. Nah, kita lihat, analyze itu ya. Analyze itu, kemudian dalam SPSS itu ada dimension reduction. Reduksi dimensi ya. Reduksi dimensi. Ini karena direkam nanti tolong minta Mas Firman nanti kirim ke saya boleh atau langsung aja ke mahasiswa ya. Ini faktor, pilih faktor ya. Ini faktor. Kan ada tuh. Nah, jadi di sini ke-8 indikator ini, ke-8 variabel ini ya. Jadi variabel yang dapat diamati indikator. Jadi indikator itu variabel yang dapat diamati. Ini kan dapat diamati nih nilainya. Ini kalau kita lihat ini angkanya 3,2, 3, 3,4 dan sebagainya. Artinya sebetulnya masing-masing ini itu sudah rata-rata ini. Rata-rata karena kalau dari skala aslinya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau nggak mungkin cuma 3,2 gitu, berarti dia rata-rata. Artinya hemat bahan bakar ini diterjemahkan ke dalam beberapa pernyataan. Ya, yang masing-masing pernyataan harus direspon mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi sudah rata-rata ya. Ini tahapannya aja. Jadi nih ke sini ya. Oke. Nah, deskriptif itu kalau kita mau menganalisis tadi anti image matrix ya. Ini ada anti image matrix. Ini harus kita klik ya. Harus kita klik di sini. Sekalian saja sama yang namanya KMO ya. Kaiser Meyer Olkin. Nah, ini kita klik aja di sini ya. Ini sama-sama. Nah, kalau ini kita klik awalnya begini awalnya. Awalnya kita lihat dulu. Oke ya, kita oke kan. Yang kita lihat tadi anti image matrix tadi, anti image matrix correlation. Ya. Nah, kita tunggu dulu SPSS ini sedang bekerja. Ya. Padahal cuma 50 datanya itu. Ini karena komputernya sudah penuh. Ya, nggak apa. Kita tunggu. Nah, muncul kan? Di sini lihat. Kaiser Meyer Olkin-nya 0,56 di atas 0,5 oke lah ya. Di sini nilai Bartlett testnya signifikan ya. Kalau di sini sig-nya 0,01 oke. Izin Prof, nggak kelihatan Prof. Blank Prof. Oke. Lupa. Ini Blank, bentar. blank. Ya. Tadi Mana harus sama ganti dulu. listrik, Pak? Ya. Yang bulat. Di mana? Harus ganti hasil analisis dulu. Lupa Sama saya. listrik. Kemana dia nyambung? Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Ya, Prof. Sudah. Sudah? Prof. Sudah. Oke, sudah. Ini KMO-nya di atas tengah, oke. Nah, ini yang kita lihat tadi, anti-image correlation. Nah, yang di atas ini, hati-hati ya. Ini anti-image covariant. Yang kita lihat anti-image correlation, ya. Nah, kita lihat nih. Yang diagonal ini, diagonal. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,6, ya. Ini adalah 0,4 nih. Promosi dari produsen. Nah, promosi dari produsen kan 0,4 nih, ya. Nah, kita keluarkan dari analisis selanjutnya. Oke? Nah, jadi di sini kita balik lagi dimension reduction, ya, faktor. Nah, promosi dari produsen ini kita keluarkan. Oke? Kita keluarkan kan? Terus ya. Ini kalau mau diklik lagi juga nggak apa-apa. Ekstraksinya ya. Ekstraksi di sini menggunakan metode komponen utama. Ini jangan dirubah. Ini prinsipal komponen aja. Sebetulnya metodenya banyak, tapi nggak saya ajarkan. Di sini yang umum dipakai adalah prinsipal komponen utama. Ya, jadi tidak usah diganti. Ya. Nah, kemudian display unrotated factor. Oke, screen.
script plot. Ini script plot itu sebetulnya untuk melihat menjadi berapa faktorkah gitu ya, menjadi berapa faktorkah yang bagus. Kalau tadi kan dari 6 menjadi 2, ya kan? Sekarang menjadi berapa? Ini dari 7 menjadi berapa ya? Oke, kita lihat. Rotasi. Nah, rotasi yang dipilih metodenya Varimax, varian maksimum ya. Ini yang dianjurkan Varimax. Ya, varian maksimum. Kenapa dipakai rotasi ini? Karena hasil kalau tidak dirotasi itu bisa jadi susah menginterpretasikan. Karena begini, ini ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini belum, ini yang lama ini, 7. 7 variabel itu sama saja kita berada dalam ruang berdimensi 7. Nah, ruang yang kita pakai sekarang ini aja berdimensi 3. Bagaimana kalau berdimensi 7 kan gitu kan? Nah, supaya gampang nanti diproyeksikan ke dalam dimensi yang lebih rendah, ini varian maksimum yang biasa dipakai ya, rotated solution ya. Rotated solution variannya maksimum. Oke. Oke. Nah, seandainya variabel-variabel yang lama tadi, kan ada 7, ada tadinya 8 yang nggak dipakai 1 kan, jadi 7 ya, ada 7 kolom. Seandainya kita ingin hasil dari masing-masing variabel baru yang namanya faktor itu ditampilkan juga dalam bentuk kolom, maka kita klik score ini, ya, kita klik score. Score ini nanti menghasilkan variabel baru, ya. Nah, ini save as variable. Jadi save as variable. Ya, ini harus diklik. Oh, yang seorang ke dia maju malam itu, yuk. Ayo. Oke. Ayo. Halo. Yang ini di-mute dulu biar nggak ganggu. Ini continue ya. Habis itu kita klik OK. Nah, ini lihat nih di sini di bawah ini hasilnya, ya. Di bawah ini. Ini faktor analisis ya. Nih ke bawah. Hasilnya nanti akan di bawah ini. Ini adalah sintaksnya yang nanti yang kita tunggu hasilnya ini. Oke. Mana nih? Keluar. Belum keluar. Oke, kita hapus dulu. Biar keluar. Dimension reduction. Oke. Nah, ya. Ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 7. Promosinya udah nggak ada ini. Ya. Ini kalau kita lihat anti-match correlation-nya sudah nggak ada yang di bawah 0,5. Ya. Sudah tidak ada yang di bawah 0,5. Kemudian, ya. Nah ini. Nah, ini ternyata menjadi dari ke-7 tadi itu jadi 3 faktor, 1, 2, 3. Nah, dan 3 faktor itu sebetulnya baru menyumbangkan sebanyak 64 secara kumulatif ya, 64,39%. Ya. Oke? Jadi ini komponen 1 menyumbangkan 30%, komponen 2 menyumbangkan 18%, komponen 3 menyumbangkan 15%. Nih, kalau menjadi 7 komponen, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau mau dipaksakan sampai di atas 80%, nah, berarti perbedaan banyak variabel, reduksinya nggak banyak. Nah, jadi kalau misalnya dari 7 menjadi 3, oke, lebih kurang dari separuhnya ya. Ini sampai 64%. Jadi menjadi 3 faktor. Nah, itu angkanya. Kalau tadi kan nggak ada. Nah, ini juga lihat menjadi 1, 2, 3. Setelah ini kalau 1, kalau 2 ke sini, 3 ke sini. Nah, dari
3 ke 4 ini perubahannya ini tidak banyak. Jadi dianggap menjadi 3. Kalau mau ekstrim sampai 80% ya sampai 5, tapi reduksinya cuma 2 variabel. Ya, reduksinya cuma 2 variabel. Oke? Nah, jadi begini. Kalau kita lihat di sini, ya, menjadi 3 faktor atau 3 komponen, ya. Ini kalau kita lihat nih, komponen pertama ini didominasi oleh model motor yang menarik. Ini yang kedua, kombinasi warna motor yang menarik. Kelihatan ya? Halo? Halo Prof, kelihatan Prof? Kelihatan, Prof. Ya, Prof. Oke. Jadi faktor pertama itu didominasi oleh model motor yang menarik, kombinasi warna motor yang menarik. Nah, ini misalnya apa ini? Daya tarik motor misalnya. Jadi faktor pertama daya tarik motor yang membuat kita tarik sama motor itu ya. Nah, misalnya begitu. Sekarang yang kedua ini didominasi oleh ini keawetan motor nih, gitu. Keawetan motor. Nah, di sini ini ada juga nih, nggak mungkin ini sama, ya kan? Di sini keawetan motor, di sini harga motor yang kompetitif, ya. Nah, gitu. Sama ini ketersediaan cukup cadang, cuman dia nilainya negatif. Nah, jadi mau diberi nama apa? Motornya awet, harganya kompetitif, ya kan? Nah, yang ketiga di sini hemat bahan bakar, sama sistem bayaran kredit yang wajar, apa? Mau diberi nama apa? Gitu. Nah, jadi tidak ada satu variabel di sini yang masuk kedua komponen. Hanya ada di satu komponen, misalnya hemat bahan bakar di komponen ketiga di faktor ketiga. Bersama-sama apa nih sistem? Jadi kalau di sini hemat bahan bakar, hemat dan gampang kreditnya misalnya gitu ya. Nah, jadi terserah mau memberi namanya apa. Ya. Oke, sudah ada gambaran? Jadi membuat kumpulan variabel ini menjadi jadi kumpulan variabel itu yang disebut dengan faktor. Ada pertanyaan? Prof, maaf Prof. Ya. Kalau boleh dibantu untuk scroll ke bagian atas, tadi Profesor kan sempat menjelaskan di situ kan ada jadinya 3 komponen ya. Tapi saya bahkan nggak bisa membaca bagaimana Profesor bisa menentukan 3 komponen tersebut. Sebentar, gimana? Oh ini. Ini kan cuma sampai 3 nih. Jadi kalau variabelnya 7, semuanya ada 7. Cuma kalau 7-7-nya kita pakai, berarti nggak ada reduksi. Ya kan? Ya kan? Yang dilihat itu rotation sums of skewer loadings, Prof. Yang dilihat itu ini atau ini sama aja sih, ya. Ya. Jadi ini sampai 3. Ini kan ini 64 ya, 64%. Jadi kalau sampai 3 faktor yang kita pakai, ketiga faktor itu ya informasi yang ada dari ketiga faktor itu 64% dari informasi keseluruhan variabel lamanya. Ya. Oke? Jadi 64%. Jadi yang hilang ya 36 ya, 36% gitu. Kalau dinaikkan lagi 77% kira-kira, cuman di sini nggak ditulis ya. Berarti sarannya si SPSS ini hanya sampai 3 faktor. Kan berhenti di 3 nih, ya nggak? Oh iya, Prof. Ya, sebetulnya bisa saja sampai kalau kita menginginkan 75% minimal, berarti 4 faktor gitu. Oke? Cuman kalau 4 faktor di sini di bawah ini faktor keempat nggak ada angkanya, ya kan? Jadi disarankan okelah 64% saja, hanya 3 faktor. Hanya 3 faktor gitu ya. Dan ketiga faktor itu hasil rotated komponennya seperti ini. Yang bisa diterjemahkan bahwa faktor pertama ini didominasi oleh mana yang tinggi nih? Yang di atas 5. Yang di atas 0,5. Ini kan model motor yang menarik.
Kombinasi warna kombinasi motor yang motor yang menarik kan, Iya. model dan warna. Nah, gitu. Jadi yang pertama kali seseorang membeli motor itu tertariknya karena apa? Karena model dan warna. Nah, kan itu. Ya. Yang kedua, setelah model dan warna, yang menentukan yang kedua kali adalah ini. Ini awet dan harga motor. harganya kompetitif. Nah, gitu. Nah, kalau ini suku cadang ini bisa mungkinnya bisa saja sih dan mudah suku cadangnya misalnya gitu ya. Dan yang ketiga ini, oke, Sistem pembayaran. bahan bakarnya awet, ya, bahan bakarnya awet, hemat dan kreditnya oke lah, kreditnya wajar kan, pembayaran kreditnya wajar gitu, ya. Jadi pemberian nama faktor itu tidak unik, terserah mau diberi nama apa. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Jadi mengeksplor, mencari faktor-faktornya apa? Apa faktor-faktor seseorang membeli sepeda motor itu? Nah, gitu kan? Ada 3 nih. 1, model dan warna, gitu kan? Yang kedua, karena harga dan awet mesinnya, ya kan? Yang ketiga, hemat bahan bakar, nah gitu. Paham ya? Oke, satu lagi. Saya kasih contoh satu lagi ya. Oke. Saya stop share dulu. Share screen. Data. Mana data? Ini. Oke, supermarket. Nah, ini mirip seperti tadi, hanya apa namanya? Stop share screen. Datanya? Kelihatan ya datanya ya? Kelihatan, Prof. Nah, ini mudah-mudahan nggak ada nama di sini. Mudah-mudahan nggak ada nama kalian di sini ya, nggak apa. Nah, ini misalnya ya, ini contoh kalau menggunakan apa namanya SPSS, namanya itu string, gendernya, nah, pria wanita dan sebagainya, statusnya ini keterangannya ya, ini keterangannya di sini. Mudah-mudahan saya juga oke, ini ordinal dengan oke. Dan datanya seperti ini. Datanya seperti ini. Enggak semua kita analisis karena yang berkaitan dengan toko saja di sini. Jadi ada bukan expense ya. Ini kan bisa saja satu data ini kan bisa digunakan untuk analisis macam-macam. Nah, yang kalau kita mau pakai untuk analisis faktor exploratory, kita mulai dari kelengkapan, variasi, layout. Ini seperti tadi, seperti yang toko tadi, hanya lebih banyak variabelnya. Fasilitas, keramahan, hantar. Jadi ada fasilitas hantar, misalnya toko itu ada misalnya ada kereta dorongnya sampai kalau kita belanja dari belanja ke kasir sampai tempat tertentu kita ngangkut barang apa enggak, ya kan? Kebersihan, keamanan, harga, lokasi, ya. Lokasinya strategis apa enggak? Oh, lokasinya di pantai. Oh, habis belanja kita kemana? Misalnya gitu kan. Parkirnya bagaimana? Ada hadiah apa enggak? Ada diskon apa enggak? Ada apa lagi ini? Sorry. Ada artis apa enggak? Jadi siapa tahu kalau misalnya toko itu menghadirkan artis untuk daya tarik sebagainya kan. Nah, gitu. Nah, jadi sekali lagi ini ya analyze gitu ya. Kemudian apa tadi dimension reduction ya. Kemudian ingat mulai dari kelengkapan, variasi barang, DO dan sebagainya, keamanan, ya, kedatangan artis. Nah, ini kita masukkan ke sini, gitu ya. Oke. Pertama kita lihat
anti image saja. Mungkin sama KMO-nya ya. Oke, lihat. Oke. Oke. Oke, ini saya hapus dulu. Saya ulangi. Ya, kelihatan ya. Bentar. Oke. Stop. Dan share screen. Supermarket. Oke. Oke, analyze. Ya. Dimension reduction faktor. Ya. Jadi yang dimasukkan mulai dari kelengkapan barang, variasi, layout, fasilitas supermarket, keramahan, fasilitas pengantar, kebersihan supermarket, keamanan harga barang, lokasi supermarket, dan sebagainya ya. Oke, ini kita lihat deskriptifnya, anti-image, dan KMO. Oke. Nah, 0,7, bagus. Ya, KMO-nya 0,7, bagus. Dan kita lihat anti-image correlation-nya, ya. 0,7, 0,7, 0,8, 0,7, 0,7, 0,7, dan seterusnya. Yang ada tulisannya A di atasnya itu, 0,7 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, tidak ada yang 0,5 ya, tidak ada yang di bawah 0,5. Ya, oke. Nah, oleh karenanya kita ulangi. Ya. Analyze, dimension reduction, factor, extraction, principal component, ya. Oke, ini kalau mau pakai script plot tadi, rotasinya Varimax, ya, rotated, kemudian skornya kalau mau ya, save as variable, ya. Metodenya regresi, oke, klik oke. Nah, kita lihat hasilnya ini, ya. Ya. Jadi udah sampai sini kan, sekarang bawahnya. Nah, yang tadinya 14 variabel, ini kalau sampai 4 faktor, ya, itu 66,2 sekian. Nah, ini dari 14 direduksi menjadi 4 faktor. Nah, ya nggak apa lah, berarti SPSS itu menggunakan sekitar 65% informasi. Ya. Nah, kelihatan ya? Iya, Prof, kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, sekarang, ini kita lihat perubahannya. Sampai 4 ini, begitu ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 faktor. Begitu ini sudah agak landai. Nah, perubahan agak landai ini mengartikan bahwa oke, cukup 4 saja di sini. Cukup 4 saja. Ini yang terjal itu sampai 4. Ya. Nah, itu kita lihat. Nah, tadi caranya seperti ini tadi. Oke, ini ada 4 faktor nih. Nah, ya. 5 faktor. Nah, cara lain supaya yang di bawah 0, tertentu itu tidak dimunculkan, ya tidak dimunculkan. Ini kan dimunculkan semua nih, berapapun angkanya. Itu caranya seperti ini. Tadi di dalam opsi-opsi itu perlu ditentukan begini. Misalnya, suppress small coefficient. Nah, kalau nilai koefisiennya rendah, di bawah berapa? Di bawah 0,5, ya kita ganti ini di bawah 0,5 ya. Nanti yang di bawah 0,5 nggak dimunculkan. Gitu. Misalnya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di bawah ini, ya. Jadi setelah script plot ini, di sini nilai yang kecil tidak dimunculkan. Tujuannya apa? Lebih mudah kita membacanya. Jadi variabel pertama itu adanya kelengkapan barang. Ya. Ini min ya. Nah, oke. Yang paling gampang begini. Ini variabel
faktor ketiga ini, kalau kita lihat yang positifnya, ini, ya, ini keramaan karyawan. Jadi keramaan karyawan itu jadi satu faktor di sini. Ya, cuma satu kebetulan keramaan karyawan. Ya sudah. Berarti faktor ketiga itu keramaan karyawan. Nah, oke. Kalau kita lihat, oh kok di sini negatif, tapi min 537, ya. Nah, berarti sebetulnya tiga aja cukup ini. 3 aja cukup. Karena di sini nilainya min. Yang lain nilainya di bawah 0,5. Ya. Ya bisa jadi datanya karena data awalnya ini kurang bagus, bisa aja ya. Nah, sedangkan di sini ini diskon yang diberikan, ya. Ini kedatangan artis. Ini kedatangan artis, diskon yang diberikan, harga barang. Nah, ini apa nih? Menjadi satu faktor yang mau diberi nama apa? Daya tarik. Ya, bisa. Ini daya tarik misalnya, ya. Daya tariknya apa? Harga barangnya, ya. Harga barangnya murah. Ada diskon yang diberikan. Ini sama ini besar ini ya. Jadi diskon yang diberikan itu masuk faktor 2. Kedatangan artis, kan daya tarik juga ini. Ya. Terus bagaimana yang satu? Nah, yang satu itu apa namanya, rata-rata dari variabel-variabel yang lain. Ada kelengkapan barang, variasi barang, layout barang. Ini kan berhubungan dengan barang nih. Ya. Nah, ya. Ada fasilitas supermarket yang ber-AC gitu kan. Nah. Jadi gitu. Jadi cara pemberian nama itu tidak unik. Artinya terserah. Yang jelas yang ada kaitannya dengan indikator-indikator yang kita pakai. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Prof, Prof, Ya. ini dulu deh. yang Jangan. dulu deh. Barengan. Oke, Prof, tadi itu artinya jikapun SPSS merekomendasikan dari 14 variabel menjadi 4 faktor saja, artinya faktor keempat bisa tidak digunakan karena memang variabelnya di bawah 0,5. Ya, karena bukan Bisa. gini. Bentar ya, mana share-nya? Share-nya, output-nya ini Kan ya. SPSS sendiri merekomendasikan ada 4 faktor ya. Itu kalau kita kosongkan ini ya, sebetulnya untuk mempermudah ya. Sebetulnya karena gini, ini layout barang ini 0,566 nih. Padahal ini 0,537 tapi min, arahnya kan negatif. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya sama aja. Cuman yang lain kan tidak, sorry, di atasnya. Yang lain tidak dimunculkan. Ini ya. Rotated. Mana nih? Nah, ini kan. Dia ada rotated-nya nggak? Oh, ini sorry tadi yang kita lihat bukan yang rotated. Makanya kok membingungkan di sini. Makanya nih, ini salah satu kadang-kadang kelemahan kita. Yang kita baca jangan yang komponen materi ya, tapi yang makanya ini kan susah diinterpretasikan. Di sini 0,566, di sini mirip kan? Nah, oleh karenanya yang kita baca yang rotated. Nah, yang rotated. Kita baca rotated nih. Oke, kan? Nah, setelah dirotasi, nah oke. Nah, kan nampak nih variabel 1, faktor 1 maksudnya, maaf ya. Ini harga barang, hadiah yang diberikan, diskon yang diberikan, datangan artis apa nih? Daya tarik, ya kan? Ini daya tarik ya. Daya tariknya apa? Berupa hadiah, berupa diskon, mendatangkan artis, harga barangnya. Misalnya gitu. Oke. Daya tarik toko misalnya. Yang kedua, lokasi supermarket dan fasilitas parkir. Nah, kemudian di sini ada kelengkapan barang, variasi barang. Nah, apa? Mau diberi nama apa misalnya? Faktor kedua. Apa? Barangnya lengkap, variasinya. Ini sebetulnya variasi itu juga hampir mirip dengan kelengkapan kan? Nah, mirip ya. Ini barang dan lokasi ya. Lokasi parkir kan bisa aja karena lokasi. Bisa. Kalau saya juga misalnya gitu.
mau mengunjungi misalnya mau makan gitu aja, misalnya lihat, tempat parkirnya susah apa enggak nih gitu ya. Kalau tempat parkirnya susah, ini juga nih, kadang enggan gitu. Kalau tempat parkirnya nyaman, orang juga banyak di situ gitu kan. Belanja juga gitu sama aja. Nah, jadi lihat. Kemudian ini yang ketiga, ini layout barang, AC, keramahan karyawan, pengantaran barang ke parkir. Nah, ini mau diberi nama apa? Kalau ini kebersihan dan keamanan, singkat kan cuma 2 ya, kebersihan dan keamanan. Iya. Jadi kebersihan dan keamanan, ini daya tarik, ini mau diberi nama apa, ini nama apa gitu kan. Nah, sekarang kan nggak ada yang overlap, ya kan? Tidak ada yang overlap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 kan? Nah, jadi yang sekali lagi yang dipakai yang rotated, yang dipakai rotated. Tadi kita bingung, saya bingung juga di sini. Mau apa ini? Yuk kecilkan dikit yuk, nanya yuk. Ya, karena ini ada 2 muncul. Ya. Oh iya, Prof. Ya. Jadi lain kali hati-hati, ini yang dipakai yang rotated komponen matrix. Saya tadi nggak lihat. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab belum? Sudah terjawab, Prof. Ya, jadi itu adalah analisis faktor eksploratory ya, mengeksplor, mencari. Jadi apa yang membuat seseorang belanja di sebuah supermarket? Yang pertama misalnya ini daya tarik, ya. Yang kedua barang dan lokasinya, ya kan? Kelengkapan barang dan lokasinya. Yang ketiga apa nih, keramahan lingkungan, keramahan karyawan. Ini ramah lingkungan karena ada trolinya yang bisa digunakan atau keranjang yang bisa ditarik yang memudahkan membawa sesuatu, ya kan? Ini ya. Yang keempat masalah kebersihan dan keamanan. Ini kenyamanan, ini kebersihan dan keamanan. Misalnya itu ya. Itu kalau saya beri nama. Tapi nama itu kan tidak unik. Yang jelas bahwa komponen pertama ditentukan oleh harga barang, hadiah yang diberikan, diskon yang diberikan, dan kedatangan artis yang secara berkala. Ya. Sekali lagi ya, dalam SPSS, cara analisisnya ini analyze, ya, dimension reduction, mereduksi dimensi faktor, ya kan? Kemudian faktor-faktor apa namanya, variabel-variabel apa yang diamati, ya, itu dimasukkan di sini, ya. Nah, kemudian diklik deskriptif ini, anti image dan KMO. Ya, KMO-nya di bawah, kalau bagusnya di atas 0,6 bagusnya. Tapi nggak apa-apa, misalnya 0,6, 0,5 sekian, hampir 0,6 boleh lah. Ya, apalagi tadi 0,7 ya. Anti image-nya yang di diagonal itu, anti image correlation-nya harus di atas 0,5. Ya. Oke, sorry. Kemudian rotasinya diambil varimax ya. Dan kalau mau simpan variabelnya, skornya disimpan. Nah, tadi kalau mau lihat hasil skornya di mana ya, di ini, di apa namanya, di SPSS yang datanya, ya, di data. Oke. Data. Ini variable view, di data view di sini. Di sini akan terbentuk variabel. Sorry, nggak kelihatan kan? Tidak, Prof. Ya. Di sini. Nah, di sini akan ada variabel-variabel yang terbentuk di sini. Yang terakhir tadi yang kita kerjakan itu nih. KMO ya. 13, 23, 33, 43. Ya, ini variabel barunya. Variabel hasilnya ini kan olahan sebelumnya. Ya. Jadi setiap kita memberikan save variabel, nanti muncul ini. 13, 23, 133, 4. Ini kan analisis yang ketiga. Ini kalau yang ujungnya 2, analisis yang kedua. Ujungnya 1, analisis yang pertama. Oke, ada pertanyaan lagi? Prof. Halo. Ya, Prof.
Apakah nanti kan katanya kan kalau misalnya dilihat sekilas, berarti kan ada korelasi antar variabel independen tadi kan ya Prof ya. Apakah ada hasil yang cukup signifikan perbedaan antara perhitungan kalau dia make KMO Bartlett itu sama dia make yang satu sistem lagi tadi Prof kan ada sampelnya tadi itu pakai measure sampling ya. Biasanya kalau perhitungannya hampir sama nggak sih hasilnya? Ya, Adequacy itu hanya istilahnya itu hanya asumsi kalau kita mau melakukan analisis faktor. Asumsi saja. Jadi apa namanya asumsinya yang bagus itu kalau anti-image correlation-nya itu kalau anti-image correlation itu digunakan untuk apakah variabel itu dipakai untuk analisis lebih lanjut atau enggak. Kalau ya. KMO itu dia samplingnya nggak cukup, measure of sampling adequacy. Jadi kecukupan sampling dia nggak cukup. Kalau nggak cukup nggak usah dipakai. Jadi Kalau ini variabelnya Prof, kalau misalnya kayak kita tadi kan kalau di langkah pertama kan datanya kita masukin dulu semua variabel, kemudian setelah ya, dimasukin kan ketika dia perhitungannya ada di bawah 0,5 maka otomatis kita kan ya, mengekstrak ya Prof ya. Nah, sebenarnya kalau ini asumsi Lucky, tapi nggak tahu kalau salah tolong dilurusin Prof. Lebih lebih ringkas memakai KMO, Bartlett test, atau kalau Lucky lebih ke sana. Salah nggak tuh, Prof? Ketimbang kita pakai measure sampling. measure sampling. Ya, Measure sampling yang mana? kan dia kan kalau misalnya salah satu di antaranya kan tadi, ada dia langsung kan ketika di bawah 0,5 langsung dia keluarkan otomatis Ya. kan, ada di sampel tadi. Nah, Hmm. yang contoh yang keduanya, itu tetap dimasukin dulu di contoh sampel yang Prof tunjukin tadi. Jadi Luki tadi lagi bandingin apa sih yang membedakan apa korelasinya gitu loh, Prof. Apakah mungkin ada beberapa kasus misalnya ya, kan ini ada kebetulan itu dapat kasus mahasiswa ini dapat apa skripsinya tuh tentang itu. Nah, jadi dia itu apakah asumsi normalitasnya kali ya, variabel-variabelnya tuh tidak terpenuhi ya, Prof. Bisa jadi kayak gitu. Sebetulnya kalau ini kan apa namanya bisa jadi, tapi kan eh, lebih ke korelasi ini. Jadi kalau saya takutnya kalau apa namanya yang saya sampaikan lebih teoritis nanti apa namanya nggak ngerti. Ada yang lebih teoritis dari ini, tapi khawatirnya ini kan karena apa namanya bukan ranahnya gitu ranahnya. Kalau saya nggak ada di S2 statistik saya ajarin apa namanya. Ini loh variabel awalnya ini korelasinya tinggi. Jadi misalnya variabel-variabel tadi itu digunakan untuk regresi. Kan kadang-kadang kalau orang nggak ngerti, jadi kalau misalnya gini. Jadi kalau nanti baca artikel faktor-faktor yang mempengaruhi bla 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 gitu ya. Ya, Terus dibaca di dalamnya nggak taunya regresi linear berganda. ya benar, Prof. Kayak Nah, gitu seringnya tuh begitu kasusnya kan? sering. Ya. Nah, seringnya begitu. Itu tidak salah, cuman kalau sudah belajar analisis faktor yang benar, kan analisis faktor itu kita mencari faktor yang seperti yang kita barusan apa namanya bahas tadi. Oh, Ya. faktor-faktor seseorang membeli di sebuah supermarket itu diantaranya adalah faktor pertama karena mungkin apa tadi eh, promosi, kedua apa ketiga kenyamanan, ketiga misalnya nah, seperti itu. Walaupun itu namanya nama faktornya, walaupun setiap faktor itu sebetulnya ada sumbangsih, ada sumbangan dari masing-masing indikator tadi. Ada ya, ada kalau misalnya daya tarik itu ada artis, ada macam-macam, semua juga ada itu, cuman yang dominan. Tuh. Nah, kalau kalau yang KMO sama itu hanya syarat saja, syarat sebagai itu. Tidak, jadi misalnya yang utama itu malah yang itu anti image correlation Malaysia itu, nanti ya. anti image correlation. Ya, anti image correlation itu artinya kalau di situ anti image correlation-nya kurang dari setengah, nggak usah ikut aja variabel itu. Jadi indikator itu nggak usah diikutkan. Gitu.
lemah. Ya, Gitu ya. ya Prof. Nah, Makasih Prof. oke. Nah, sekarang saya nggak tahu nih, Mas Kir mana Mas Kir? Mas Kir mau siapa yang jaga ini? Edi. 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 Pak yang jaga Pak. Edi. Edi. Ya Prof. Edi, saya berapa pertemuan lagi? Bentar Prof, dicek sebentar Prof ya. Ini yang keberapa atau masih berapa lagi? Masih besok lagi atau gimana? Profesor pertemuan udah 2 kita. ya? Ya? Kita sudah 2 kan? Ya udah 2. 3. Ah, 2 ini Tiga apa ini kan? 3? Ketiga ini 2 kan? apa 3? 3 lah. Ibu Tiga. ini 2 pertemuan. Mana si Edi ini? Sambil nunggu Yaudah, Edi ya. Sambil nunggu Edi kita lanjutkan. Jadi analisis faktor itu yang sudah kita bahas itu eksploratory. Nah, yang berikutnya ini yang konfirmatori. Nah, analisis faktor konfirmatori. Konfirmasi, mengkonfirmasi, ya, namanya juga konfirmatori. Kalau tadi eksploratori ya. Nah, oke. Set. Tadi sampai sini ya. Kelihatan? masih loading, Prof. Gak apa-apa, ada bunyi tembakannya gak apa-apa. Udah? Keluar? Oke. Iya, Prof. Nah, jadi sekarang analisis faktor konfirmatori, mengkonfirmasi. Konfirmasi ya. Jadi namanya berbeda dengan analisis faktor yang barusan yang kita bahas, yaitu analisis faktor eksploratori. Pada konfirmatori faktor analisis ini, ya, ini kita mengelompokkan beberapa variabel dalam variabel baru, ya, berdasarkan apa yang disebut dengan hipotesis. Ya, tesis itu pernyataan, hipo itu lemah, jadi hipotesis pernyataan yang lemah, oke? Atau konsep atau teori. Jadi kalau hipotesis, ya dalam pengujian hipotesis ya, oke? Atau dalam pengujian teori, kalau belum jadi teori ya konsep namanya. Jadi pada analisis faktor konfirmatori, mengkonfirmasi, kita dapat membuat suatu hipotesis yang membangun teori, ya, dengan faktor struktur-strukturnya itu. Ya. Jadi sudah ada gambaran bahwa satu faktor itu terdiri dari beberapa variabel yang observable. Faktor itu latent variabel, ya, faktor latent variabel. Nah, nggak bisa diamati langsung, ya. Dia diamati melalui indikator-indikatornya. Ya. Faktor internal nggak bisa kan diamati melalui indikator-indikatornya. Faktor misalnya daya tarik. Oh, gimana mengukur daya tarik? Melalui indikator-indikator, ya kan? Misalnya indikator kedatangan artis, indikator promosi, indikator macam-macam. Ya, oke. Nah, jadi di sini analisis yang digunakan membuktikan bahwa satu faktor tersebut terdiri dari beberapa variabel yang observable yang disebut dengan indikator tadi, ya. Nah, ini dasar dari apa yang disebut dengan model persamaan struktural. Nah, nanti ini bahwa model persamaan struktural itu yang sering dipakai dalam analisis manajemen itu, ya, dasarnya adalah diantaranya adalah analisis faktor konfirmatori, ya. Nah, jadi gini, kalau tadi kita membuat menamai faktor intern dan faktor ekstern itu, ya, melalui indikator-indikator ini. Yang kita amati awalnya kan ini nih, yang ya, layout, kelengkapan, kebersihan, harga, promosi, image kan gitu. Nah, kemudian layout, kelengkapan, kebersihan, komponennya lebih besar membentuk faktor intern daripada faktor ekstern. Demikian juga sebaliknya, harga, promosi, dan image itu sumbangannya lebih banyak ke faktor ekstern daripada ke faktor intern. Nah, jadi ini adalah teori yang akan kita buktikan. Seandainya ada teori begini, oh faktor intern itu terdiri dari, nah, jadi kebalikan dengan yang tadi ya, kebalikan dengan tadi. Faktor intern itu terdiri dari
layout, lengkapan, kebersihan. Extern, harga, promosi, image, kan gitu. Jadi kan kebalikan nih. Nah, jadi itu yang mau kita konfirmasi. Nah, oke. Bagaimana teknisnya? Ya, kita harus mendapatkan informasi yang berkaitan dengan layout, lengkapan, bersihan, harga, barang, promosi ini. Ya, ini melalui beberapa pernyataan di sini. Ini beberapa pernyataan masing-masing ini beberapa pernyataan. Nah, di sini adalah orangnya. Oh, responden pertama. Responnya seperti apa, ya kan? Responnya di sini seperti apa? Responden kedua sampai responden ke berapa, ya? Banyak. Oke. Nah, jadi oke. Jadi faktor internal dan eksternal itu variabel laten yang dibentuk oleh indikator-indikatornya. Ini bacanya gini ya. Jadi ada lambang yang oval. Oval itu bentuk umum, lingkaran bentuk khusus. Jadi kalau panjang ke sini sama panjang ke sini sama itu jadi lingkaran. Ini oval. Oval itu melambangkan laten variabel. Melambangkan variabel yang tak dapat diamati. Ya. Sedangkan yang persegi seperti ini melambangkan variabel yang dapat diamati atau namanya indikator. Ya. Jadi ingat ya, ini laten variabel, ini indikator. Ini tak dapat diamati, ini dapat diamati. Ya. Jadi ini bacanya panah ini bukan pengaruh. Ini bacanya indikatornya adalah. Jadi FI diindikasikan dengan layout, lengkapan, kebersihan. FE diindikasikan dengan harga, promosi, image begitu. Oke. Nah, jadi bagaimana? Nah, kita menganalisis, mengkonfirmasi sebuah teori, mengonfirmasi sebuah kalau belum jadi teori ya namanya konsep ya, namanya konsep. Ya. Nah, kita menggunakan alat analisis yang nanti sebetulnya banyak analisisnya. Ada yang akan kita pakai adalah AMOS. Nah, tujuan yang bisa didapat dari konfirmasi faktor analisis ya, yaitu menunjukkan bahwa matriks kovarian. Jadi kalau misalnya variabelnya, jadi kalau variabel itu sendiri ukurannya adalah varian ya. Kalau variabel itu lebih dari satu ya, ada ukuran yang menunjukkan keeratan hubungan antar variabel itu, namanya kovarian ya. Kovarian atau korelasi. Kovarian itu lebih umum daripada korelasi ya. Oke. Nah, AMOS itu singkatan dari Analysis Moment Structure, struktur momen, itu karena tadi analisisnya itu berdasarkan hubungan antar variabel, hubungan antar indikator, maka yang kita uji sebetulnya adalah apa yang disebut dengan matriks. Apa matriks? Tadi sudah disebutkan, matriks adalah susunan objek dalam bentuk baris dan kolom, kan gitu. Susunan objek. Objek itu bisa huruf, bisa angka, bisa macam-macam, bisa benda. Ya. Nah, di sini yang disebut dengan matriks kovarian populasi, matriks kovarian populasi yang disebut dengan sigma. Sigma itu matriks varian populasi. Ya. Sedangkan matriks kovarian sampel itu notasinya S. Notasinya S. Jadi kalau data kita dari data sampel, itu matriks varian kovariannya namanya S. Nah, S. Sedang sigma adalah matriks varian kovarian populasi. Populasi kita tidak pernah tahu berapa nilainya, kecuali data populasi diketahui. Ya, kita tidak umumnya jarang tahu berapa sigma itu, kecuali data populasi itu ada di komputer. Misalnya populasinya adalah pegawai Pemda, tahu semua. Ya, variabelnya apa saja ada di situ, ada di komputer. Kecuali kalau variabelnya tidak ada di komputer. Ya. Misalnya variabel yang nggak ada komputer apa misalnya? Misalnya pengeluaran untuk pendidikan. Nah, nggak ada di situ.
Nah, yang ada masukan-masukan aja, gaji dan sebagainya, potongan yang ada semua di situ. Nah, jadi hubungan antar variabel itu dinyatakan dengan sigma kalau datanya populasi, S kalau datanya sampel. Nah, yang kita bisa hitung itu S ini, ya, yang kita bisa hitung. Jadi hipotesisnya kalau data sampel kita itu masih mendukung populasi, data populasi, maka hipotesis nolnya berbunyi sigma sama dengan S. Artinya matrik varian kovarian populasi sama dengan matrik varian kovarian sampel. Nah, jadi kalau kita mau fitting, mau mencocokkan, apakah sampel kita masih masih bisa mewakili populasi, maka hipotesis nol sebaiknya diterima. H0 sigma sama dengan S, ya kan gitu. Nah, jadi itu ya artinya data sampel itu sama dengan data populasi berdasarkan pengujian hipotesis nol. Oke? Nah, alatnya macam-macam. Ada yang Amos, ada yang Lisrel, yang akan saya pakai Amos. Ya. Analisis, singkatan dari Analysis of Moment Structure, struktur momen. Oke? Nah, jadi ini tampilan dari paket aplikasi yang namanya Lisrel. Jadi ini untuk mengestimasi atau menduga parameter faktor internal dan eksternal. Ini faktor internal, ini faktor eksternal ya. Kalau misalnya hasilnya seperti ini. Nah, di sini ini ada 0,15, 0,63, 0,3. Angka-angka di sini itu bukan koefisien regresi ya. Namanya ini faktor loading. Faktor loading kira-kira begini interpretasinya. Bahwa faktor internal ini ya proporsi komponen layout, kelengkapan dan kebersihan itu bisa dibilang perbandingannya ini 1, 4, 2 ya. Ini kan 15, ini 30 nih. Jadi kebersihan itu 2 kali layout ya. Bahwa kelengkapan itu 2 kali kebersihan atau 4 kali layout. 4 kali dikit lah ya. Jadi perbandingannya kira-kira 1, 4, 2. Jadi yang paling banyak itu kelengkapan di sini. Sedang faktor eksternal ini kira-kira mirip sama nih. Mau harga, mau promosi, mau image ya. Ini 0,56 ya. Mirip lah, ini 0,6 kalau dibulatin 0,7 ya. Nah, itu. Nah, oke. Jadi di sini terlihat bahwa kalau begini hasilnya, dan kita lihat nilai chi-square-nya ya. Ini 510 nih, nilai P-nya, nilai peluangnya 0,74711 ya. Atau mean square errornya kecil banget nih. Nah, artinya ini sampelnya mendukung teori, mendukung populasi, ya, bahwa hubungan antara faktor internal dan eksternal ini ditunjukkan seperti ini. Faktor internal dan eksternal apa? Yang tadi faktor-faktor seseorang membeli sebuah toko itu apa gitu. Nah, jadi ini artinya data sampel mendukung karena nilai peluangnya besar. Hipotesis nol diterima bahwa populasinya sama dengan sampelnya begitu kira-kira. Ya. Ada pertanyaan? Belum? Belum ada pertanyaan? Prof. Lanjut. Ya, Prof. Lanjut ya. Nah, Ya, Prof. jadi ini Lisrel. Lisrel itu ini tampilan estimasinya, ini estimasi ya. Ini tampilan nilai ujinya. Nah, tadi ini faktor loading ya. Nah, ini juga kalau kita menggunakan Amos seperti ini, kuesionernya bisa uji validitas dan reliabilitasnya, instrumen loh ya. Instrumen itu kuesioner itu. Ya.
itu bisa sekaligus dari analisis ini. Jadi tidak perlu uji awal dulu, nggak perlu. Langsung aja bisa. Nah, jadi di sini terlihat apakah layout, kelengkapan dan kebersihan itu merupakan indikator yang valid terhadap faktor internal, gitu ya. Indikator yang valid terhadap faktor internal. Nah, gitu. Ini bisa lihat. Nah, ini yang apa namanya kalau pakai apa namanya Lisrel itu lihat dari ini, dari nilai T-nya, nilai T-nya ini 1,43 nih. Ini kalau seperti ini nilainya T-nya kecil kan? Nah, nilai kecil ini enggak. Nah, ini yang valid lengkapan nih, ya. Yang valid lengkap. Ini nilai T-nya besar, ya. Kan logikanya begitu. Ini 0,15, ini 0,6, ini 0,3. Nah, jadi yang valid yang besar nih. Yang besar, yang valid. Ini kurang valid, ya. Ini lebih kecil. Nilainya kalau di Israel diwarnai merah. Ya. Demikian juga ini validitas di sini ya. Kalau reliabilitas itu di sininya, di errornya ini, di errornya. Nah, ini errornya 0,03 nih, ya kan? Ini 0, ini kan ya kecil banget nih errornya. Ini besar nih, ya, ini besar. Nah, reliabilitasnya di sini. Ini validitas yang di sini, ini reliabilitasnya. Ini valid tapi tidak reliable. Ini tidak valid tapi reliable. Ya. Jadi makanya di sini nggak bisa ini dilepas. Tetap pakai semua. Ya. Nah, kalau ini ya valid ya reliable. Semuanya besar-besar semua ya. Nilainya besar-besar semua. Nggak ada yang merah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum. Nah, kalau ini pakai Amos. Ini pakai Amos. Kalau tadi pakai Lisrel, ini pakai Amos, ya. Nah, di sini apa namanya? Nilainya sedikit berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Datanya sama kok bisa berbeda? Karena algoritma. Jadi algoritma yang digunakan untuk mengolah oleh Lisrel dan Amos itu tidak sama. Tidak sama. Algoritmanya tidak sama. Ya. Jadi algoritma itu urutan-urutan pengerjaan. Karena keduanya itu menggunakan yang namanya iterasi. Ya, iterasi. Penghitungan berulang. Nilai awalnya berapa? Sekian. Gitu kan? Nilai awalnya berapa? Sekian. Dia mutar sampai konvergen. Sampai datanya tidak berubah lagi. Ya, untuk keseluruhan sistem. Ya, untuk keseluruhan sistem. Nah, baru dikatakan konvergen. Berhenti dia. Baru mengeluarkan hasil. Cuman karena saking cepatnya kita nggak bisa ngelihat kok dia muter-muter gitu ya. Dan cepatnya si komputer itu. Jadi hasilnya kalau kita lihat angkanya kok nggak sama. Ya nggak, ini ya penjelasannya itu karena algoritma yang dipakai tidak sama. Ya. Tapi secara umum hasilnya bisa dikatakan sama. Ya. Oke. Oke. Ini yang kalau di Lisrel ada outputnya gambarnya estimate sama t-value. Kalau di Amos ada standardized estimate dan unstandardized estimate. Variabel di standarisasi, variabel yang distandarisasi itu artinya variabel lama itu dikurang rata-ratanya dulu di setiap variabel itu. Setelah dapat hasilnya dibagi standar deviasi dari variabel itu. Ya. Kalau standardized nilai variabel barunya itu negatif, berarti nilai variabel lamanya itu lebih kecil dari rata-rata. Kalau nilai standardized-nya positif, berarti nilai lamanya lebih besar dari rata-rata. Oke? Jadi positif lebih besar, negatif lebih kecil dari rata-rata. Nah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mana si Edi mana? Edi? Halo Edi. Prof, hadir. Saya masih satu lagi besok. Ya, satu sesi lagi Prof, minggu depan. Satu sesi lagi minggu depan ya. Iya. Nah, oke.
Sekarang sisa waktu ini saya mau mendemokan bagaimana menggunakan Amos. Ya. Nih, saya mau menggunakan Amos. Sebetulnya apa namanya di SPSS di sini saya nggak tahu. SPSS tertentu itu ada Amosnya, cuma nggak tahu ini saya punya ada apa enggak. Ya. Nah, saya menggunakan Amos yang terpisah dari SPSS. Ya. Bentar. Oke. Kita nyalakan dulu Amosnya. Prof, boleh Ya. sambil nanya, Prof. Sambil nanya boleh. Tadi kan Prof sudah coba tunjukkan hasil dari data yang diolah, salah satunya dengan Amos dan juga Israel kalau nggak salah tadi ya ada. Nah, saya ingin tanyakan adalah apakah data yang diolah oleh alat analisa itu baik itu misalnya SPSS, Amos dan Israel itu hasil datanya sama, Prof. Cuma alat bantunya saja yang berbeda. Dan apakah ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat analisa itu, Prof? Oke. SPSS yang umum itu tidak bisa untuk konfirmatori. Ya, SPSS yang umum tidak bisa untuk konfirmatori analisis. Ya. Share screen. Share screen Amos. Kelihatan jendela Amosnya? Sudah ada tampilannya, Prof. Sudah tampilannya ya? Oke. Tampilannya gambar-gambar seperti ini. Ini alat bantu sebetulnya. Alat bantu pengganti menu-menu ini ya. Jadi ini ada file, edit, view, ini apa namanya menu-menu yang ada. Kemudian kadang-kadang ada begini, draw observe. Ini ada F3, F4 dan sebagainya itu shortcut, ya jalan pintas. Ada kadang-kadang Ctrl A, Ctrl O, misalnya Ctrl copy, Ctrl C gitu ya. Nah itu shortcut gitu. Nah kalau enggak juga ini pakai gambar-gambar ini. Ya. Jadi pada prinsipnya, oke, saya akan ajari bagaimana menganalisis apa namanya konfirmatory faktor analisis. Jadi siapkan data dulu, andaikan data ini sudah disiapkan ya. Jadi ini ada select data. Di sini ada select data itu Ctrl D atau file open gitu ya. Nah di sini ya, ini muncul data filenya, apa nama filenya, kita simpan di mana gitu ya. Nah, kita simpan di mana? Nah, misalnya saya simpan di D data Amos misalnya. Ini saya mau klik CFA Amos 1. Sub. Sub itu ekstensi untuk SPSS. Ya. Jadi kalau Excel, XLS, XLSX ya. Ini sub itu untuk SPSS. Data SPSS. Ini CFA, jadi Confirmatory Factor Analysis, Amos 1, namanya itu aja. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul CFA Amos 1.sub. Jumlah datanya, jumlah barisnya 400. Oke? Oke, klik. Setelah itu, di sini ada yang namanya list atau daftar variabel dalam model. Ada daftar variabel dalam dataset. Yang kita klik yang ini. Ya, daftar variabel, list variabel dalam dataset. Klik. Nah, berarti kalau kita buka data tadi, itu nama variabelnya A1 sampai A7. Jadi nama variabelnya kalau dibuka dari A1 sampai A7. Oke? Nah, sekarang ini indikator atau variabel yang terukur indikator. Indikator tadi sudah saya jelaskan. Itu dinotasikan dengan kotak, ya. Jadi kita buat kotak ini sebanyak 7. 1 ya. Sebanyak 7 kali. Nah, supaya seragam, bikin aja satu ini
kemudian di copy dengan mesin fotokopi ini. Ya, ini ada mesin fotokopinya. Nah, jadi tinggal di drag begini, ya, dragging gini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Oke. Balikkan ke tangan ini untuk menggeser-geser ya. Nah, selanjutnya ini setiap variabel itu harus punya nama. Oke, kita bernama, caranya begini, drag aja begini. Ini A1, A2 gitu ya. Ini adalah Amos. Bagaimana kita setting variabel dalam bentuk gambar begini. Ini indikator-indikatornya ya, indikatornya begini. Nah, oke. Gimana kalau nggak dipakai semua? Boleh. A7 ini nggak dipakai. Oke. Seandainya A7 nggak dipakai, kita hapus. Oke. Terus kan? Hapusnya pakai ini. Pakai samurai itu. Nah, jadi andaikan misalnya gini, A1, A2, A3 itu, A1, A2, A3 itu indikator dari faktor 1. Oke, kita gambar faktor. Faktor gambarnya oval. Ya, gambarnya oval begini atau lingkaran, ya. Supaya sama fotokopi. Sini. Oke. Jadi faktor 1, faktor 2. Sekali lagi, setiap variabel diberi nama. Ini double klik, double klik, kita beri nama variabel name faktor 1. Ya. Faktor 1. Oke. Pindah sini, ya, pindah sini. Faktor 2. Faktor 2. Andai kan begitu ya. Nah, oke. Oke, tutup. Nah, sekarang begini. Andai kan A1, A2, A3 adalah indikator dari faktor 1. Indikator dari, ingat ya, ini panah satu arah. Gambarnya gini. Ya, jangan ke sana, ini ke sini. Ya. Ingat, ini bukan mempengaruhi bunyinya. Indikator dari, indikatornya adalah, oke. Nah, oke. Nah, gini. Hubungan antar faktor ini sifatnya korelasional. Ini korelasional itu ini dua arah. Nah, kalau gambarnya ke sini, dari sini ke sini nanti panahnya begini. Oke, buatnya begini. Nah, ini korelasional. Ya. Hubungan antar faktor korelasional. Oke. Oke, selanjutnya. Dalam ini kan masing-masing indikator yang ditanya ke responden dari berbagai pernyataan ya. Oleh karenanya bahwa setiap indikator ini karena ditanya oleh responden, respondennya bisa jawab macam-macam, di sini ada error. Ada error. Error itu ini, variabel spesifik ini, variabel unik ya. Jadi gambar error di sini. Kalau nggak mau supaya rapi taruh sini semua dan oke, kita putar begini. Nah, ya. Jadi kita lihat apa namanya belajar menggambar. Kalau dulu di TVRI itu ada namanya Tinosidin. Nah, ini belajar menggambar. Bagus, gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya balik lagi ke tangan ini ya. Setiap variabel punya nama. Ini punya nama, errornya kita beri nama E1, E2, E3 gitu ya. E1 gitu. Pindah ke sini E2. Pindah ke sini E3, biar cepat. E4, E5, E6. Oke? Nah, jadi udah sekarang namanya ada semua, ya. Namanya ada semua. Nggak rapi nih. Oke, kalau nggak rapi ada perapinya nih, tukang sulap ini untuk merapikan. Klik, ya rapi kan? Nah, rapi sekarang. Balik lagi ke tangan nih. Oke. Mulailah dengan sebuah kalkulasi yang tadi sudah saya singgung bahwa Amos dan Israel menggunakan iterasi. Nah, iterasi itu harus ada nilai awal. Nah, nilai awal. Oke, kalau begitu saya beri nilai awal di sini, di salah satu ini, dan di salah satu ini. Nah, kalau satu aja gimana? Kita coba. Salah satu ini, di sini. Ini nilai awalnya, ya, nilai awalnya di sini. Parameternya saya beri pembobotnya 1. Kok enggak 2, 3, dan seterusnya? Biar gampang. Biar gampang menginterpretasikannya. Kalau sesuatu dibagi 1, ya sesuatu itu. Tapi kalau di sini bukan 1, nah kita harus berinterpretasi lagi, ya. Oke. Andaikan di sini aja dulu, bisa enggak menyelesaikan masalah? Selesai. Oke.
Selanjutnya, kita klik di sini. Nah, di sini adalah analisis properti. Apa-apa saja yang dianalisis, ya. Oke. Karena ini analisis faktor, yang dianalisis di outputnya ini cukup sebetulnya faktor pembobot, ya. Faktor pembobot. Nah, kemudian standar estimate. Kalau mau standardized, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau mau standardized. Tahu bedanya standardized apa unstandardized kan? Tadi sudah disinggung. Mungkin korelasinya, kalau nggak kovariannya, mau diklik kalian boleh. Jadi mau diklik semua, mau nggak sama aja, biayanya sama. Ya, kalau istilahnya gitu biayanya sama. Oke, jadi itu aja yang penting, faktor score weight. Karena yang penting kita score weight-nya. Karena kita bicara analisis faktor. Nah, oke. Setelah itu, kalau tadi ini sekarang klik sebelahnya. Kalau tadi analisis properties, sekarang klik calculate estimate. Nah, klik. Oke. Kita sebut misalnya hasilnya latihan 3 September 2020. Misalnya, biar ingat. Oke. Namanya. Oh. Kalau benar, kalau sudah jalan, ini di sini merah. Di sini belum jalan nih. Ya. Karena di sini belum merah. Oke, jangan-jangan di sini harus diberi nilai pembobot, ya. Harus nilai awal. Oke, yang mana terserah. Di sini aja, oke. Kita double klik, ya. Double klik kiri, kemudian kita kasih nilai 1. Oke? Nah, baru sekarang kita klik ini. Nah, sekarang merah kan? Merah nih. Nah, setelah merah, kalau kita klik yang di sini, maka di sini akan muncul angka-angka. Kalau di sini tetap 1, di sini berapa ya? Dua klik. Ya, di sini tetap 1, di sini tetap 1. Yang lain nih. Nah, artinya apa? A2 ini secara bobot sedikit lebih kecil daripada A1. Sumbangannya terhadap faktor 1. Ya. Sedangkan A3 paling besar di antara ini. Karena ini faktor loading. Bukan koefisien regresi ya. Ini bukan koefisien regresi. Di sini juga. Di sini juga. Oke? Nah, sekarang salah satu kelemahan analisis moment structure Amos ini outputnya, kelemahan outputnya ya, itu nggak bisa semua di sini. Kita bagusnya pakai yang namanya di sini view text output atau tekan F10. Text output text dalam bentuk ya, output dalam bentuk teks. Nah, output dalam bentuk teks. Ini ya kita sebentar ya. Kita klik estimate ini ya. Kita klik estimate ini. Nah, sama nilainya nih. Nah, ini artinya ini P peluang di sini bintang itu bukan 1 atau 2, 3 lagi. Sangat-sangat signifikan gitu ya. Nah, artinya 0,964 sangat signifikan. Bahwa A2 ini sebagai indikator yang valid terhadap faktor 1. 0,964 aja valid, apalagi yang 1 di sini. A1 dan A3 yang lebih besar dari 0,964. Jadi ini bicara validitas. Semuanya valid ya. Semuanya A1, A2, A3 valid sebagai indikator faktor 1. A4, 5, 6 indikator yang valid faktor 2. Ya. Oke. Nah, itu nilai estimate-nya. Kalau yang standardized regression weight-nya ini ya. Ini yang standardized-nya, ini yang unstandardized. Sama aja. Ya? Nggak keluar? Ininya enggak keluar. Oke, lupa ya. Waduh, ini outputnya mana nih? Ah, sorry. Karena ganti layar nih. Keluar ya? Udah? Prof. Sudah keluar ya? Ya. Nah, angka-angka ini sebetulnya ada di panah-panah tadi itu. Angka-angka ini panah-panah tadi. Nilai peluang ini bintangnya bukan 1, tapi 3. Sangat-sangat signifikan. 0,9 aja sangat signifikan, apalagi 1. Ya. Nah, gitu. Artinya, ini A1, A2, A3, saya ulangi, sebagai indikator yang valid terhadap faktor 1. A4, 5, 6 sebagai indikator yang valid terhadap faktor 2. Sedangkan reliable apa enggak, itu dilihat dari nilai error ini. Ya, error 1. E1 berkaitan dengan A1, E2, A2, E3, A3, E4, A4, dan seterusnya ya. Nah, di sini signifikan semua. Signifikan semua. Artinya A1, A2, A3, selain tadi valid
sebagai indikator faktor 1, dia juga reliable sebagai indikator faktor 1. E456 menunjukkan ini signifikan, berarti A4, A5, A6, ya, A-nya loh ya, bukan E-nya. E-nya kan errornya. Itu juga indikator yang reliable bagi faktor 2. Oke? Nah, ini korelasinya signifikan, 0,927. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi karena ini analisis faktor baru sampai itu saja, bahwa dia indikator yang valid dan reliable bagi faktor-faktornya apa enggak. Oke, ada pertanyaan? Prof dulu, Prof. Nggak sanggup lagi otaknya, Prof. Ya? Otaknya udah nggak sanggup lagi, Prof. Pelan-pelan. Matanya udah nggak sanggup. Ya, memang resikonya kuliah sampai jam 9 malam tuh gitu. Nggak apa-apa, nggak sanggup. Udah 5 watt, Prof. Kalau saya dulu kuliah, itu tidur 2 jam cuman. Loh, Prof. Ya, tidurnya cuma 2 jam 2 sampai jam 4. Ya, harus gitu. Ya, oke ya. Nah, ini kebetulan juga sudah sampai jam 9. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan masih ada satu sesi lagi. Ini analisis faktor. Jadi ada analisis jalur dan SEM. Ya, analisis jalur dan SEM. Kalau waktunya masih cukup, kita tidak hanya menggunakan AMOS, tapi juga menggunakan PLS. Ya, Smart PLS. Oke. Makasih, Edi. Halo, Edi. Ya, siap, Prof. Ya, tolong itu rekamannya diklik dulu, dimatikan. Jangan lupa nggak diklik, nanti nggak rekam. Siap, siap, Prof. Oke, nanti di-share sama mereka. Di cloud kan? Ya, di follow. Nggak, maksudnya rekamannya di cloud atau di komputer? Di komputer. Oke. Ya udah, nanti kalau di komputer kan harus diunggah, ya. Ya, siap. Ya, kalau ini di drive aja di Google Drive ya, nanti saya uploadnya. Siap, siap, Prof. Ya, kasih linknya ya, Adi ya. Siap, siap, Prof. Oke. Prof, maaf ya, Prof. Selamat Assalamualaikum ya semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh, Sama-sama. Prof. Makasih, Prof. Oke, sama-sama. Mana tidur? Selamat malam teman-teman. Mas Edi agak lain penampilannya ini. Ya, Mas Pak. Riz gimana? Mas? Mas Riz? Apa yang lain, Pak? Teh telur. Mas Riz lagi itu. Mas Riz bersumringah. Mas Hen yang nggak ini. Nah, Mas Lip, Mas, tutup Mas Mas Edi. Panjang Mas. Asisten di kampus ini, Pak. Baru. Mas pulang lagi yang pengantin baru ya. Ya, siap, Bu. Makasih ya. Ketemu besok lagi. Ya. Ya. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum.